siapa kita? Pemuda sukses. Saya ikut sukses saya saja. Iya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Laura, si emak YouTuber. Hari ini saya ada di kantor pusat inkubator wirausaha dan klinik UMKM Provinsi Banten. Saya buka dulu. Hari ini kebetulan ada 3 penandatanganan perusahaan baru yang dilaksanakan oleh Biuku bekerjasama dengan notaris yang bersedia untuk ikut mengembangkan dunia usaha melalui subsidi untuk pembuatan akte notaris. Nah, hari ini saya tahan satu orang calon pengusaha sukses Banten yang ternyata juga bukan orang biasa karena beliau adalah orang spesial. Siapakah dia? Nah, ini adalah Mas Slamet Ibnu Hadi. Beliau ini adalah ketua FKP Provinsi Banten, Forum Kewirausahaan Pemuda di bawah binaan Dispora Banten ya. Oke, jadi hari ini spesial, beliau saya tahan, yang lain sudah pulang. Karena beliau ini adalah spesial, berarti kalau beliau adalah ketua FKP, artinya beliau ini adalah representasi dari pilihan para pemuda yang ada di Banten untuk nanti menjadi pemimpin menggerakkan entrepreneur muda yang ada di Banten. Berat ya, misalnya, tapi selalu semangat ya. Bismillah. Oke, sebelum kita ke FKP, saya ingin kenal dulu sosok beliau nih. Kenapa beliau hari ini mau membuat perusahaan kedua? Kenapa kedua? Karena kita sudah punya sebelumnya ya dengan teman-teman ya. Sekarang buat perusahaan sendiri yang benar-benar milik dari Mas Slamet. Oke, selamat pagi dulu Mas Slamet. Pagi. Kalau lihat dari sosoknya sih masih sangat muda ya. Umur berapa sekarang Mas? Kebetulan saat ini saya melangkah ke 30 tahun. Baru 30 ya. Kayaknya saya tua sekali ya. Anak saya berarti. Oke, Mas Slamet, boleh nggak sih mengenalkan diri dulu kepada sahabat-sahabat yang biasanya ikut memantau juga tentang kegiatan yang dilakukan oleh Biuku ya. Kenapa sih Mas kemudian memberanikan diri untuk membuka perusahaan baru lagi? Silakan Mas. Namanya siapa dulu, kemudian tinggal di mana, statusnya apa, kemudian banyak. Silakan Mas. Ya baik, kenalkan nama saya Slamet Ibnu Hadi. Kebetulan kurang lebih 1 bulan ini terpilih menjadi ketua DPW FKP Provinsi Banten. Forum Perusahaan Pemuda yang ada di Provinsi Banten ini. Karena memang lumayan banyak lah teman-teman pelaku usaha muda. Dan ini juga menjadi beban sebenarnya. Tapi beban ini akan kita awali dengan bismillah untuk tetap sama-sama mengembangkan pelaku usaha muda di Banten. Saya tinggal di kampung Walantaka, Kelurahan Walantaka, Kecamatan Taka, Kota Serang. Asli lahir di kampung Tegal Kembang, nggak jauh dari kampung tersebut. Kantornya juga di sana ya? Iya, kantor FKP di Perumnas, Kota Serang. Kita ke sosok beliau dulu nih, karena masih banyak penasaran sih. Seperti apa sih sosok seorang pemimpin FKP Provinsi Banten Mas Slamet? Tadi sebelum kita live ya, kita juga menanyakan sejak kapan nih usaha beliau. Jadi sejak kapan usahanya Mas? Menarik sekali loh, kapan beliau mulai usaha? Iya, kebetulan saya lahir dari keluarga yang kurang mampu mungkin ya. Gitu. Dengan keluarga kurang mampu dan jumlah keluarga yang lumayan banyak. Besar, KB, keluarga besar. Keluarga besar. Karena ada istilah dulu banyak anak banyak rezeki. Iya. Dulu. Iya, sama-sama. Nah, sehingga saya lahir di anak ke-7. Anak ke-7 kebetulan melihat posisi keluarga emang lahir dari ini ya, orang tua dari pelaku usaha juga. Oh, betul. Jadi tertarik ya pedagang juga, bukan beliau bapak dari bekerja berjualan ikan. Dan sehingga saya tertarik pula di usia sekolah SD. Jadi SD kita udah mulai coba ikuti jejak beliau ya, berwirausaha
karena pengen biaya sekolahnya atau bahkan dalam proses mendapatkan atau membeli sepatu, tas, baju pengen dari biaya sendiri, sehingga mulai SD kita udah mencoba berwirausaha Dari SD. dari SD. Dari SD Mas Slamet ini sudah mulai melatih jiwa dagangnya ya, jiwa bisnisnya untuk mulai berwirausaha. Terus ada tantangan nggak sejak kecil kemudian? Awalnya memang Malu ya? kita dulu Ya, itu mindset sekolah sambil ya. berjualan ke kita, awalnya Ya, malu. ya. Awalnya malu. Tapi rasa malu itu saya kalahkan dengan kebutuhan kan. Karena kita butuh pengen tetap melaksanakan sekolah, karena kalau kita menunggu fasilitasi yang dari orang tua kan banyak anak ya, banyak anak mungkin anak-anaknya terlebih dahulu yang akan difasilitasi dulu kan, sehingga memfasilitasi diri sendiri. Gitu, sambil nunggu kebutuhan kita yang ditopang oleh orang tua. Ya, berjalannya waktu rasa malunya Terkalahkan. terkalahkan. Jadi berarti kalau mau menjadi pengusaha yang fight gitu ya, yang harus minimal pertama rasa malunya dulu ya, Betul. dihilangkan dulu Iya. untuk kita mulai usaha ya. Nah berarti kalau sejak SD sekarang umur 30 udah berapa tahun tuh udah mulai berbisnis? Ya, kalau SD 7 tahun ya 8-10 tahun bisa mulai bergerak. Tapi udah 20 Sekarang tahun ya? iya kurang lebih 20 20 tahun. tahun. Luar Tapi biasa. beragam usahanya kan. Nggak apa-apa, ya tapi bisnis terus berjalan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira dengan 20 tahun berbisnis ini, apa yang Mas rasakan saat Munas sekarang sudah umur 30 dan hari ini menjadi direktur gitu kan dari PCV Putra Kembang Karya. Itu ada dorongan apa gitu dari diri Mas sehingga harus punya sesuatu yang baru lagi? Terus ingin usahanya lebih berkembang ya. Usaha lebih berkembang ya. Kemudian usahanya pengen naik daun, naik kelas Naik ya. kelas. Amin. Nah, di samping itu juga kita bisa benar memberdayakan kawan-kawan yang lain yang Betul. berutamakan gitu. Jadi bikin perusahaan ini untuk bisa membantu teman-teman juga untuk bergabung gitu ya dan bisa. Dan kenapa saya kasih nama Putra Kembang Karya? Sebenarnya berawal saya bergerak wirausaha itu namanya Kembang Karya, wirausaha Kembang Karya. Kembang itu kebetulan kampung Tegal Kembang ya, kampung saya sendiri. Karyanya biar penuh dengan karya, jadi berkembang dan berkarya lah kan di. Berkembang dan berkarya. Nah, sekarang kita naikkan putranya, kebetulan saya putra Nah, kampung Emang ada Tegal putranya? Kembang gitu. Iya betul. Jadi keinginannya ya putra Tegal Kembang yang berkarya gitu, untuk bisa mensejahterakan dirinya sendiri dan keluarga bahkan kawan-kawan yang lainnya kan gitu. Terus kegiatan utamanya nanti rencana apa untuk usahanya? Kita akan main di pengadaan dan di kompetisi. Yang pertama karena memang sepekan yang lalu saya sering bermain, cuma keseringan main bendera orang dan gitu. Pakai bendera orang. Bendera Nah, orang. kekurangan ya kalau pakai bendera orang apa Mas? Ini kita karena kita gini kan kita ingin sekali mendorong memang energize ya teman-teman pengusaha-pengusaha muda yang selama ini mungkin karena nggak mau ribet, Iya. belajar pakai bendera orang deh gitu. Padahal ada kerugiannya. Betul. Yang jelas Satu satu Mas, satu. ada profit yang harus berbagi. Nah, profit pasti ya, pasti bagi Betul. ya, betul. Nggak untung untuk kita. Betul. Kedua Mas, Yang kedua pengalamannya akan tidak tercipta ke diri sendiri karena akan dibagikan dengan yang punya bendera kan gitu. Yang ketiga untuk proses kemajuan ke depan akan terhambat di kalau yang tempatnya dengan bendera sendiri, insya Allah kan pengalaman itu akan menjadikan tolak ukur untuk mengembangkan usahanya. kurikulum kitanya juga lebih bagus ya perusahaannya ya. Riwayat pekerjaannya kan selalu menanyakan ini kerjaan apa saja gitu. Itu salah satu. Itu yang pertama sepertinya ya. Iya. Artinya kalau kita mau jawab sesuatu kita akan dapat legalitas untuk PO SPK-nya sama perusahaan kita ya. Itu yang penting. Nah, kira-kira Mas, anak-anak muda sekarang yang ada di Banten nih kan pasti sebagai ketua FKP Mas memantau ya. Nah itu gimana? Sekarang anak-anak mudanya kira-kira harus seperti apa nih biar bisa menjadi pengusaha sukses nih? Yang saya lihat sih sebenarnya teman-teman pelaku wirausaha muda atau teman-teman muda di Banten ini banyak teman-teman yang keren. Banyak yang kreatif loh Banyak gitu yang ya. keren. Di hampir di semua bidang, baik kuliner, kemudian kerajinan, gitu, fashion dan sebagainya sih kita banyak teman-teman yang bisa dibina dan bisa berkembang ke depannya. Tinggal gimana maunya si pelaku usaha muda tersebut bergerak, kemudian ditopang dengan kebijakan pemerintah, gitu, atau bahkan didorong dengan teman-teman legislatif ya, sehingga
usaha-usaha yang ada di Banten ini akan cepat dan akan berkembang lebih pesat. Karena memang yang kita lihat ada hakikatnya teman-teman pelaku wirausaha muda ini terhambatnya dalam segi permodalan saja sih. Iya, mereka sudah punya pasar, Ya? namun dengan modal yang seadanya sehingga pasarnya berjalan dengan baik. Tapi kalau memang didorong dengan pemerintah sesuai dengan bidangnya, insya Allah ke depan bisa lebih cepat dan berkembang. Dan terutama ada komunitas atau wadah yang tepat ya. Betul. Dan ini berarti kan FKP. Artinya wadah-wadah tepat, kemudian pemerintah juga mendorong secara buat permodalan untuk kegiatan fasilitasinya, dan itu pasti insya Allah akan lebih cepat untuk bisa mendorong pemerintah. Nah, mungkin udah terakhir, harapan Mas kepada pemerintah Provinsi Banten nih untuk peran serta langsungnya untuk mendukung pengusaha-pengusaha entrepreneur muda ini bisa bangkit apa Mas? Ya, pertama tadi kita berbicara kebijakan dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini harus berkolaborasi dengan apa yang kita lakukan, terutama saat ini di forum bersatu muda. Karena saya kira forum inilah bisa mendongkrak perekonomian, kemudian mengurangi angka pengangguran yang tinggi di Banten ya. Di Banten ini. Sebenarnya karena saya pernah salah satu kota yang ada di Banten, kota Serang nih kota. Di kota Serang itu hampir 30.000 pemuda pengangguran. Nah, kalau kebijakan kemudian yang kedua jumlah pelaku wirausahanya kurang lebih hampir 1.000 pelaku wirausaha muda. Pemudanya saja. Betul, yang punya usaha, dan masing-masing pelaku wirausaha itu dia memiliki pemberdayaan pekerja gitu. Artinya memberdayakan pemuda lainnya. Efeknya ya. Iya, 1-5 orang saja kita itu. Sebenarnya dengan pengungsian dan pemaksimalan forum wirausaha muda itu, pengangguran itu akan terbersih, akan bersih dengan pemberdayaan dari pelaku wirausaha muda di sini. Nah, nggak bedanya juga di Banten. Di Banten juga sama. Kalau pelaku wirausaha muda atau pelaku wirausaha semuanya aktif dan produktif menjalankan usahanya dan memberdayakan pengangguran lainnya, saya kira akan lebih cepat pengangguran yang ada di Banten. Dan memang itu PR dari Pak Gubernur. Betul. Ya, dengan adanya sorotan nasional Banten ya, ternyata tinggi juga. Ya, karena produk kita itu hampir sama dengan produk yang di Jawa Barat, di Jawa dan sebagainya, DKI sama. Tinggal mau dan gaya kita saling bahu-bahu di antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, atau bahkan yang punya kebijakan ya, di legislatifnya, insya Allah. Industri nggak perlu nggak ada industri? Perlu. Setiap industri itu punya program CSR mungkin ya, yang bisa mendorong pelaku wirausaha muda lokalnya atau bahkan pelaku wirausahanya. Itu juga bisa jadi katalis. Ya, saya kira banyak cara lah. Kekurangan kami kalau ditutupi oleh pemerintah gitu, atau bahkan pemangku kebijakan, insya Allah itu juga akan cepat lah memulihkan pelaku wirausahanya atau pelaku usahanya. Di samping itu juga akan banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan. Keren banget, moga-moga nih pemerintah nanti mendengar juga ya YouTube kita ini, sehingga kita kolaborasi dengan FKP gitu untuk pengembangan pemuda. Makanya di kepemimpinan saya sendiri banyak melibatkan dinas yang akan kita harus ya, tidak hanya di Spora gitu kita, bukan hanya di Spora, karena di setiap dinas ya kita, mulai Perindak, kemudian pendidikan, kemudian bisnaker, trans, kemudian pariwisata juga kita saling berkolaborasi lah kan. Kalau antar dinas saling sama membahu dan kerjasama, saya kira cepat. PR tadi bisa diselesaikan. Seperti itu. Siap. Terakhir nih, ini kan target utamanya adalah membina pemuda. Harapan Mas selamat nih kepada sahabat-sahabat pemuda yang ada di luar sana nih yang mendengarkan diskusi kita pagi ini, kira-kira apa harapannya kepada para pemuda Banten? Iya, harapan saya kepada para pemuda Banten, baik kita sama-sama membangun, sama-sama menggerakkan hati kita untuk sama-sama mengkader, mengajak teman-teman pelaku bersama, mengajak teman-teman muda agar berpikir mandiri dalam bentuk wirausaha. Jangan berpikir kita lulus sekolah masuk kerja. Nah, ya, karena sudah jelas di sebuah perusahaan juga terbatas mereka menerima kuotanya. Ya, kalau teman-teman bisa hitung dalam 1 tahun lulusan menghasilkan 1.000 atau bahkan 5.000 lulusan saja.
Sedangkan kurang lebih mungkin hanya 30% saja perusahaan bisa menampung, sisanya kemana? Nah ini PR kita bersama, artinya ayo, karena kita juga FKP punya program FKP Go to Campus, FKP Go to School, ya. Kita sama-sama belajar mencetak atau membina teman-teman pelajar mahasiswa agar berpikir kreatif menjadi pelaku wirausaha yang maju dan yang sukses. Jadi saran saya, ayo kita sama-sama bergerak bersama untuk kemajuan kita, kemajuan pemuda dan kemajuan Banten serta Indonesia. Keren. Nah, kalau ada yang mau daftar ke FKP gimana caranya? Kalau teman-teman pemuda nih, kan biasanya pemuda ini butuh tempat nih untuk curhat, untuk bagaimana saya mengembangkan diri. Nah, kemana? Teman-teman boleh bisa datang langsung ke kantor kami di DPW FKP Provinsi Banten di Perumnas Kota Serang di Kaujol, atau bahkan bisa menghubungi kantor di Tapora biar disambungkan dengan kami, atau bahkan juga bisa gabung di IG kami FKP Banten. Ayo kita bareng-bareng membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Banten melalui wirausaha muda. Ada slogannya kan? FKP maju atau gimana? Iya. Atau ibu-ibu sama bapak-bapak tuh? Jadi siapa kita? Pemuda wirausaha siapa kita? Pemuda sukses. Saya ikut sukses saja. Iya. Oke, sip, keren banget. Terima kasih Mas Samad untuk diskusi hari ini. Semoga lancar, sukses programnya, dan pemerintah termasuk industri juga bersinergi dengan FKP untuk mengembangkan dan mendorong pemuda-pemudi yang ada di Banten. Satu lagi. Hilangkan rasa malu dan tanamkan niat yang tinggi untuk sukses. Yes, keren banget. Oke, teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.